Terkasih dimanapun berada, yuk kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Perhatikan bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, iman bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih daripada cukup. Kebaikan kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang kupercayai lebih dari segala-galanya. Amin. Janji-Mu pasti. Tidak boleh khawatir, saudara-saudara. Hidup itu percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Yes! Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, iman bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Halo semuanya, saya sapa dulu ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ama, oma, nenek, kakek, cece, koko, titi, meme, dan semua saudara sekalian, opung, amang, lai, ito, om, tante, dimanapun saudara saya terkasih, yang terkasih ini menyaksikan pelayanan ini. Saya menyapa setiap kota-kota di mana pelayanan doa, renungan firman ini boleh menyapa. Halo semuanya, damai Tuhan Yesus menyertai kita semuanya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Oh ya, mbak, ya, siapa lagi ya?
mas-mas gitu ya. Pastor sapa semuanya. Daeng-daeng, kakanda, adinda. Pastor sapa semuanya ya, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di Telegram, yang ada di WhatsApp. Puji Tuhan. Udah semuanya disapa ya. Apakah ada yang belum tersapa sebutan-sebutannya? Ya. Oh ya, adik-adikku sekalian, anak-anak terkasih. Ya. Udah ya semua saudara-saudara? Oke. Hidup itu lebih penting daripada khawatir. Sepanjang hidup ini, jangan sampai didominasi oleh kekhawatiran atau rasa khawatir. Hidup ini tidak boleh dibungkus dengan rasa khawatir. Masa Tuhan kasih kita hidup yang begitu berharga? Hidup ini mulia. Kita mau isi dengan khawatir. Khawatir ini, khawatir itu. Pujian tadi udah mengingatkan kita sebagai pendahuluan. Bunga Tuhan hiasi tanpa bekerja. Yes, luar biasa keren. Burung-burung Tuhan kasih makan. Sekalipun dia tidak kerja rutin. Masuk kantor. Apalagi kita orang percaya dan kesayangannya. Tuhan memberkati. Hidup itu lebih penting daripada rasa khawatir. Ada orang yang diberkati Tuhan, tapi dia lebih khawatir daripada berkat itu sendiri. Bahkan ada orang yang melayani, tapi rasa khawatirnya, rasa takutnya, dan saudaranya itu lebih daripada hati yang bersyukur dapat melayani Tuhan. Ingat, saat bersyukur Tuhan berkati. Jadi hidup ini biarlah dibungkus atau diwarnai atau dijalani dengan bersyukur, dengan melayani, dengan hidup maksimal. Sebagai yang kita ngerti, hidup ini mulia, Tuhan kasih. Hidup itu lebih penting daripada rasa khawatir. Yuk kita sama-sama membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memperlengkapi kita terus hidup di dunia ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau sumber hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan, saudara-saudara terkasih, terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34. Sehubungan pembacaan ayat ini cukup panjang, saya akan membacakannya dan kita bersama-sama mendengar sambil merenungkan firman Tuhan ini yang Pastor sampaikan lewat bacaan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Yes, selamat mendengarkan yang terkasih. Sabda Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Perhatikan kata khawatir. Hidupmu itu bukan untuk khawatir. Bapak Ibu mengertilah maksudnya ayat ini sangat jelas. Hidupmu bukan untuk diisi rasa khawatir. Apapun. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ini yang umum. Janganlah khawatir, coba. Baru kita mulai membaca ayat 25. Kata khawatir udah banyak banget. Tuhan ingatkan. Hidupmu itu jangan diisi oleh rasa khawatir saja. Khawatir melulu, apa-apa khawatir. Bangun tidur udah khawatir, mau tidur khawatir. Sepanjang hari khawatir. Jangan lagi ya.
Janganlah khawatir akan apa yang hendak kau makan atau minum. Jangan kau khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mau segudang-gudang makanan, semol baju, kalau hidupmu Tuhan ambil, tak berguna. Makanan segudang gak bisa disentuh, gak bisa cicipin. Bajumu semol gak bisa dipakai. Paling hanya tubuh masuk peti, selesai. Jadi kalau hidup Tuhan masih kasih, ini lebih penting daripada sandang pangan, papan pakaian. Hidup lebih penting, jangan isi dengan khawatir. Hidup lebih penting, maka bersyukur Bapak Ibu. Ada orang punya tabungan banyak, punya dolar banyak, punya simpanan banyak, punya harta banyak. Kalau hidupnya berhenti, Tuhan ambil. Buat siapa semua itu? Mau ngapain itu semuanya? Kalau selama hidupnya dia hanya khawatir miskin, khawatir nggak punya, khawatir sehingga dia terus serakah, kerja, cari dolar, kumpul uang, rupiah, macam-macam. Hidup lebih penting. Apa artinya kita dapatkan seisi dunia ini kalau kau tidak punya hidup lagi? Hidup lebih penting daripada khawatir. Jadi kalau saudara dalam menit ini masih rasa khawatir, pasal lanjut ayat 26. Hai Bapak Ibu saudara yang terkasih yang masih khawatir, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak kumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah manusia jauh melebihi burung-burung itu? Terkhusus, bukankah Bapak Ibu orang percaya jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Kalau burung-burung saja Tuhan tidak lupa untuk memelihara, masakan Bapak Ibu yang jauh lebih berharga Tuhan melupakan? Tidak. Tapi rasa khawatirmu yang berlebihan itu menutup kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 27. Nah, siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya khawatir nggak ada gunanya sama sekali. Ini kan bahasa kiasan, khawatir itu nggak berguna. Merugikan iya. Jadi mulai hari ini apapun alasannya, mohon sebagai orang percaya, secara khusus sebagai manusia, insan secara umum, khawatir itu nggak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya, ruginya ada. Hidup lebih penting daripada khawatir. Kenapa kita mengagungkan rasa khawatir? Ngomong kanan kiri, khawatir, cerita, khawatir. Buang aja rasa khawatirmu, tak berguna sama sekali itu. Bikin rugi ya, bikin sakit iya, bikin stres iya. Ngapain kita mau menyimpang hal-hal yang mengundang kerugian? Dikit-dikit khawatir anak ini, perjalanan anak khawatir, sekolah anak khawatir,
Padahal anak masih baby. Anak masih baru lahir, khawatir nanti jodohnya siapa. Aduh, hidup itu lebih penting. Syukuri apa yang ada. Nanti anakku besok mau jadi apa ya? Jadi orang, sudah jadi orang. Masa depannya dalam Tuhan itu pasti ada, amin. Aku khawatir nanti anak saya gimana-gimana. Sudah, gak ada gunanya khawatir-khawatir gitu. Orang kalau dihantui khawatir, dibungkus dengan rasa khawatir. Orang yang uangnya pas-pasan, khawatirnya besok makan apa. Orang yang uangnya banyak, khawatirnya nanti uangnya taruh di mana. Jadi bukan masalah pas-pasan atau banyaknya. Rasa khawatir itu bisa membunuhmu. Iya, hidup ini pasti ada pergumulan. Itulah kehidupan, itulah manusia. Kalau dibungkus oleh wijen, itu namanya onde-onde. Manusia ya hidup ada pergumulan, tapi tidak usah kita khawatir. Tidak usah mengagungkan rasa khawatir itu. Hidup lebih penting daripada rasa khawatir. Khawatir hanya melemahkanmu. Amin. Makasih Ibu Sri. Halo Englang dan semua yang terkasih yang ada. Ucapkan, saya tidak khawatir. Ada orang yang melemparkan benih khawatir. Kamu nanti anakmu kayak mana? Kamu nanti sudah umur berapa belum menikah? Kamu nanti gimana keluargamu? Kamu gimana pekerjaanmu? Sudah. Benih-benih itu bukan benih yang baik. Hati kita ini manusia, orang percaya, benih yang kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu gak boleh khawatir. Kamu jangan takut. Semua yang hidup pasti mati. Tapi masa hidup ini diisi oleh khawatir melulu? Itu rugi besar banget. Hidup untuk Tuhan. Kalaupun ada rasa takut di hatimu, takutlah kalau engkau belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Jadi kalau kau khawatir, Bapak Ibu masih mau khawatir, ya terserah. Tapi Pastor beritahu sebagai hamba Tuhan, tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Khawatir melemahkanmu, khawatir membuat engkau nggak bisa buat apa-apa, khawatir. Beberapa waktu yang lalu, Pastor melihat ada sebuah statement daripada yang terkasih Jenderal Dudung. Ya. Ketika diwawancara, beliau berkata, seorang pemimpin harus berani tegas. Harus bisa memberikan getaran, kata beliau. Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Meskipun mungkin salah, jauh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Waktu wawancara, bahkan itu ditulis kata-katanya. Nah, maksudnya apa? Pastor mau kasih ilustrasi dari apa disampaikan oleh Bapak Jenderal Dudung. Kalau engkau hidup khawatir, engkau nggak bisa buat apa-apa. Engkau tidak mampu buat keputusan apapun karena engkau merasa lemah, tidak berdaya. Mungkin kita salah ambil keputusan, tapi itu adalah tempat untuk belajar. Jauh lebih baik daripada kita tidak buat apa-apa. Salah bukan akhir, salah adalah anak tangga untuk belajar. Puncaknya adalah keberhasilan. Aku khawatir. Kerja aja, aku khawatir. Melayani, aku khawatir salah. Suaraku nanti lari kemana? Salah, mari kita perbaiki. Daripada kita hidup hanya khawatir.
Hidup lebih penting daripada khawatir. Ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakun di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi, jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau Bapak Ibu masih terus mau khawatir, engkau kurang percaya. Engkau bimbang. Engkau ragu. Mau nggak dibilang si peragu? Nggak mau kan? Mau nggak dibilang orang bimbang? Nggak mau kan? Saya orang percaya, nggak setengah matang. Saya orang percaya, nggak som-som kuku. Saya orang percaya, penuh. Sebab itu, jangan lagi khawatir. Amin. Jangan lagi ngomong, baik ngomong audible, ngomong dalam hati. Ngomong apa? Jangan lagi ngomong, kami makan apa ya? Kami minum apa ya? Kami nanti pakai apa ya? Anak saya nanti sekolah, baju sekolah ini udah mau tatap muka. Apa namanya? STM. Cia. STM itu bukan susu telur madu. STM itu singkatan Pastor kasih sekolah tatap muka. Nah, nanti sesaat lagi kita akan adakan ITM, bukan ATM. ITM, ibadah tatap muka. Bagus juga istilahnya, ITM. ITM hari Minggu. Wis. Atau bisa juga DTM, doa tatap muka. Dukun doakan ya, kita segera untuk adakan. Namun saat ini memang kita masih live streaming ya, form doa dan lewat grup doa. Jadi jangan menjadi orang percaya setengah matang. Jangan jadi orang percaya som-som kuku. Kata kitab suci itu nanti akan dimuntahkan. Tapi jadilah orang percaya penuh. Maka jangan lagi khawatir. Jangan lagi ngomong gini, kami nanti makan apa ya? Kami minum apa ya? Kami pakai apa ya? Anak saya nanti sekolah, ini sudah mau sekolah STM, sekolah tatap muka. Bajunya dulu kan kecil-kecil, selama pandemi 2 tahun kurang lebih ini, anak saya jadi tinggi besar, bajunya pada sempit, kancingnya pada lepas, napas ditahan perutnya. Terus nanti pakai baju apa ya? Nanti pakai apa ya? Pasti pakai celana. Pasti pakai baju. Nggak usah khawatir. Karena orang kalau khawatir, itu orang nggak percaya. Dan orang yang khawatir terus, hidup kok dibungkus khawatir sih. Hidup itu dibungkus kebaikan Tuhan. Sebab orang yang terus khawatir. Ayat 32 berkata, mereka itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi saya dan Bapak Ibu terkasih, kita punya Bapa di surga yang maha tahu. Tahu apa? Apa yang kau perlukan. Tuhan kasih, Dia Bapa yang baik. Apa yang kita perlukan? Kadang-kadang kita diajar untuk menahan diri dari apa yang kita inginkan. Tuhan tahu kok apa yang kau perlukan. Tuhan tahu keperluanmu apa. Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Amin. Ayat 33. Mari hari ini
Maka waktu yang terbaik, ya, bagi pastor, saya bersyukur sama Tuhan. Di tengah-tengah hidup ini, dengan banyaknya fasilitas, banyaknya kemudahan, banyaknya aplikasi, banyaknya tawaran-tawaran yang membuat manusia sibuk, letih, capek, waktu terbuang untuk hal-hal itu. Saya terima kasih sama Tuhan. Tuhan masih mau jadikanku hambanya yang setiap subuh setia untuk datang menyembah Tuhan. Bersyukur. Kadang lebih awal Tuhan bangunkan. Ya mungkin bagi orang-orang yang tidak mengerti tentang hubungan ini, mereka bilang, pastor ini halu, Tuhan bangunkan. Emangnya Tuhan kasih bangun? Iya, memang ada bahasa-bahasa yang kita sampaikan di medsos ini, bahasa-bahasa hubungan, kedekatan, fellowship yang orang-orang yang agamawi tidak mengerti. Apalagi kalau mereka melintir, memotong video, ataupun membuli, atau tujuan mengejek-ngejek, merendahkan, menghina. Nah, orang-orang itu pasti akan menuai akibatnya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, karena jam 1 sudah bangun dan kita mulai menyembah. Hidup lebih penting daripada khawatir. Kalau kita masih khawatir, kita nggak percaya. Kalau kita masih khawatir itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita tetap mendahulukan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sekali lagi Tuhan ingatkan saya dan seluruh pemirsa yang terkasih. Sebab itu, jangan lagi kau khawatir. Katakan amin. Amin, amin. Jangan lagi khawatir akan hari esokmu. Ya. Karena hari esok itu pasti ada pergumulan kok. Nggak usah dibayangkan, pasti ada pergumulan. Bible berkata, mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan itulah yang dimana kita hidup, dan selebihnya andalkan Tuhan. Bukan kesusahan untuk kita menjadikan ladang khawatir, bukan. Kesusahan itu barangkali seninya hidup di kefanaan ini. Selebihnya yang kita rasa nggak mampu, nggak kuat, ya kasih sama Tuhan. Itulah manusia bertuhan, mengandalkan Tuhan dari keterbatasan yang ada terhadap Tuhan yang tanpa batas. Manusia menyadari diri fana, butuh yang ilahi, butuh yang kekal. Besok pasti ada kesusahan, besok mungkin ada pergumulan, besok ada tantangan. Itulah seninya hidup. Selebihnya kita berdoa dan serahkan pada Tuhan Sang Pencipta. Karena ketahuilah Bapak Ibu terkasih, kesusahan kemarin sudah selesai. Kesusahan hari ini juga cukup hari ini, nggak usah dibawa sampai besok. Ya, nggak usah bawa sampai besok. Karena esok ada kesusahannya sendiri. Tapi jangan lupa, ada penyertaan Tuhan kepada setiap kita. Selamat masuk hari yang baru. Saya doakan hidupmu ini hidup yang bersyukur, hidup ini yang memuliakan Tuhan, hidup ini yang melayani Tuhan. Hidupmu dibungkus oleh kesetiaan Tuhan. Hidupmu itu dibungkus oleh pelayanan, kemanusiaan, menolong sesama, penyembahan, ketaatan, kesukaan baca firman Tuhan. Bukan dibungkus oleh rasa khawatir. Ya, Pastor berdoa, diberkatilah kesehatan seluruh pemirsa. Disembuhkan tubuh Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. In Jesus name, angkat tangan saudara. Tangan yang terangkat.
kesembuhan. Touch tubuh Anda. In Jesus' name. You heal, you free, and you clear. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu. Kerajaanmu yang datang di setiap kehidupan kami. Firman-Mu, ini adalah makanan surgawi kami. Terima kasih. Be peace in Jesus' name. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menguasai hati, hidup, pikiran kita semuanya. Sehingga yang keluar adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata doa yang menguatkan, pelayanan yang memberikan dampak. Seperti apa yang disampaikan oleh, saya kutip kembali, Jenderal Dudung. Buatlah getaran yang berguna bagi sesama. Orang percaya engkau hidup itu berguna, bukan khawatir. Engkau hidupmu itu berharga, bukan khawatir. Engkau hidupmu itu mulia, bukan khawatir. Ucapkan kata-kata ini. Dengan apa akan kubalas Tuhan? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Bersyukurlah. Nggak usah khawatir lagi ya. Segala kebaikan-Mu. Disuruh pilih, bersyukur atau khawatir. Bersyukur kan? Ya udah, jalani apa yang kau pilih. Kadang kita pilih bersyukur tapi hati khawatir. Nggak lagi. Nggak khawatir. Saya percaya penuh, bukan setengah matang, bukan song-song pukul. Aku percaya Tuhan, aku percaya janji-Mu, aku percaya iya dan amin. Selamanya diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan keturunanmu. In Jesus' name. Bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama pujikan pujian ini. Masuk hari yang baru. Lihat bunga Tuhan hiasi. Lihat burung Tuhan beri makan. Ketahuilah engkau kesayangan Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Dan pujian ini mengantar kita. Perhatikan bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara pasti, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung ya. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, iman bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Selamat masuk hari yang baru, saudara-saudara sekalian. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan
tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, nggak boleh khawatir lagi ya. Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Ingat, saat bersyukur, Tuhan berkati. Ya udah saudara-saudara, masuklah hari yang baru dengan penyertaan Tuhan. Immanuel. Amin. Kasih-Nya cukup. Amin. Dia Tuhan yang lebih daripada hidup yang fana ini. Dia sempurna. Dia kekal. Dia mengasihi saudara-saudara sekalian. Janjinya ya dan amin. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat percaya, iman bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Ingat, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, apa? Ingat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.